Pak Asmin, ini kalau kita lihat memang anak-anak jalanan di jalanan Kota Makassar ini kian banyak, dan kalau kita lihat mereka juga bahagia-bahagia aja gitu di jalan. Padahal di jalan ini kan sangat berbahaya. Kita tahu lalu lintas ini cukup ramai di Kota Makassar, tapi mereka yang namanya anak-anak kita ya menganggap hal yang wajar. Tapi yang tidak ini oleh masyarakat, karena memang ada orang-orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan anak-anak ini sebagai apa ya, yang membuat iba masyarakat untuk memberikan uang. Akhirnya memang anak-anak ini senang, selain dia bisa bermain, dia juga bisa mendapatkan uang. Padahal itu kan sebenarnya sangat-sangat tidak baik begitu Pak Asmin. Gimana nih Pak Asmin? Mereka ada di situ keterpaksaan, bukan pilihan. Jadi mereka juga adalah bekerja juga bukan pilihan mereka. Jadi menurut saya dia tidak termasuk pekerja anak. Mereka itu di sana karena tersingkir oleh zaman. Gitu. Tidak ada, kan jelas sekali bahwasanya orang miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Ini negara tidak bertanggung jawab, dan yang perwakilannya negara kan jelas sekali. Saya tidak pernah melihat ada keseriusan dari mereka untuk bagaimana supaya anak jalanan ini dirancang, dipikirkan, secara khusus. Padahal lembaga perlindungan anak itu sudah punya modul untuk bagaimana menanggulangi anak. Itu di jalanan mereka kasar sekali, semua makian mereka sudah sangat enak keluarkan. Pergaulan mereka sangat kasar. Dan juga termasuk seks, termasuk yang anak-anak main seks apa segala macam begitu. Dan mereka dieksploitasi. Nah, jadi terus saya beberapa kali mau masuk di rumah, ada anak-anak jam 9 malam. Nah, kenapa belum pulang? Belum cukup di pembeli berasnya mamaku. Jam 9 malam. Jadi saya oke sini ikut saya ajak ke rumah, tetap baru suruh pulang. Dan ini banyak sekali yang begini. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, ya kan mereka juga pemimpin-pemimpin kita juga Islam kan, mereka juga tahu bagaimana Sayyidina Umar kan. Yeah. Kenapa tidak terbetik di kepalanya gitu? Tidak ada kesadaran seperti itu. Nah, kalau Lebaran mereka wow hebat sekali, bikin open house dan segala macam makanan apa dan tapi di hari-hari yang lain mereka waktu itu membagi-bagi uang, tapi di hari-hari yang lain dia tidak perhatikan ini anak-anak. Itu yang saya heran, kenapa tidak cerdas mereka. Mereka tidak cerdas kalau soal anak-anak. Dan ini sudah, saya adakan penelitian anak jalanan itu 95, 96. Kemudian bikin lembaga perlindungan anak. Dan tidak berubah. Itu LPA sudah punya data, ini orangnya begini bentuk eksploitasinya. Dan sudah dikasih tahu sama Dinsos. Tidak ada reaksi. Sudah selalu kita dilakukan diskusi-diskusi untuk bagaimana ini anak-anak ditanggulangi. Mereka orang miskin, mereka miskinnya itu miskin struktural, karena neneknya miskin, bapaknya miskin, karena bapaknya miskin dia tidak sekolah, dia juga miskin. Terus mereka ada di lorong-lorong gitu, kan ada program anak lorong, mana itu? Iya. Kayak gitu. Jadi saya bingung saja. Terus kalau kita bicara semua hal-hal yang ideal tentang soal kita bicara agama, tentang kearifan budaya, tentang pesan-pesan orang tua, itu diperhadapkan dengan kepentingan. Jadi habis kita bicara ini bisnis bos, ini politik. Ya tapi kan kau manusia, kau orang Bugis, kau orang Makassar, masa kau bicara begitu? Itu kapitalis itu punya bicara, itu bahasa iblis. Ya gitu. Semua fakta-fakta yang kita sodorkan tentang ini, saya ambil satu contoh kekacauan di negara kita ini. Sudah berjuta fakta yang diungkapkan oleh masyarakat kita, oleh dokter, oleh profesor dan segala macam tentang COVID ini misalnya, tentang penderitaan, tentang soal. Cuma dihadapkan prokes. Padahal saya bicara prokes semua habis. Padahal prokes itu, prokes yang kita pakai ciptaannya WHO. Siapa WHO? Anda tahu siapa yang di WHO? Kenapa kita tidak bikin sistem yang sesuai dengan budaya kita, yang sesuai dengan agama kita? Itu kekacauan. Saya ambil satu contoh.
saya menyimpang sedikit, tetapi saya mau balik tentang kenapa begini ini negara. Mengebumikan, memandikan, mengkafani, mensolatkan itu fardu kifayah. Kalau kita tidak lakukan, itu kita berdosa. Satu kampung. Nah, konon COVID itu hanya bisa hidup pada benangnya yang hidup. Kalau sudah mati nih, itu orang yang COVID tidak bisa batuk-batuk, tidak bisa bersin kan. Nah, kenapa kalau kau simpan dulu baru kasih keluarganya? Kan aman, sudah tidak ada. Kenapa harus dibungkus? Kenapa harus pakai PAD? Anggaran lagi. Tidak ada protokol yang dibuat sesuai dengan agama kita. Kan bisa gitu. Itu satu contoh. Tiba-tiba kita dipatahkan langsung dengan ini prokes. Prokes WHO. WHO menganiaya agama kita. Menganiaya kebudayaan kita. Dia membuat tradisi baru. Tradisi saleh yang pakai begini-begini. Yang pakai baku tumbuk. Padahal yang Islam itu yang begini. Yang begini. Dan kita bangga begitu. Artinya apa? Ya, kita tidak punya self confidence untuk melakukan itu. Punya bargaining lemah sekali untuk melakukan bargaining terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Arti yang lebih jauh lagi, kita tidak memihak pada kebudayaan kita. Kita tidak memihak juga pada agama kita. Kita memihak sama WHO. Saya ambil satu contoh itu. Jadi mereka cuma bisa mendengar orang-orang itu, orang-orang yang tidak tahu dari anta beranta. Dia tidak dengar rakyatnya. Dia tidak dengar nuraninya. Mereka terlalu banyak pakai pikir, bukan pakai hati. Kalau orang terlalu banyak pakai pikir, pasti mencintai dunia, mencintai menjadi ambisi terhadap kekuasaan dan kekayaan. Tapi kalau pakai hati kok juga pasti tidak begitu. Gitu. Jadi hampir saya berpendapat, kalau menurut tafsir saya pada kebudayaan, kodek gaga siri, natania tahu, punatena siri, natia tahu. Kodek gaga pece, natania tahu, punatena pece, natia tahu. Dari tafsir kebudayaan itu, tafsir saya menduga kita sementara dipimpin memang oleh bukan manusia. Kalau tafsir kebudayaan, jadi itu nih cobalah kita. Apa sih susahnya kalau anak jalanan sih? Kenapa nggak bisa dia? Nggak ada juang, ada orang, ada yang bisa kita perintah kiri kanan. Jadi saya minta maaf, saya tidak sepakat kalau anak jalanan itu diberi jalanan. Mereka harus itu apa? Korban. Mereka korban. Mereka terpaksa melakukan itu. Nah, tidak layak lah. Dan mereka di jalanan bukan bekerja, mengemis. Mereka mengemis, minta belas kasihan kita. Nah, kalau misalnya pekerja itu dia kan menggunakan keahlian atau tenaganya, enggak, ini terpaksa semuanya. Dan di sana terjadi eksploitasi luar biasa. Mereka kasar mulutnya, tidak ada adatnya. Nah, dan juga ini negara lucunya juga. Kalau tiba-tiba muncul ada orang yang aneh-aneh, anak-anak muda yang aneh, perilakunya yang tidak sesuai dengan etika-etika kita, maka dikasih ucap, oh milenial ini. Nah, itu. Padahal kata milenial itu adalah keberhasilan infiltrasi budaya asing terhadap anak bangsa kita. Milenial itu, kata milenial itu adalah kegagalan negara mendidik anak bangsa berperilaku sesuai dengan kebudayaan kita. Jadi saya tidak tahu, mungkin bahwasanya tak gilin nih Patiwaria. Yang dibilang tak gilin nih Patiwaria, kosmologi dunia ini sosiologisnya harus sudah terbolak-balik, yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Kalau kita bicara benar, dipatahkan langsung dengan ini proses bos, ini politik bos, ini bisnis bos. Itu bahasa-bahasa Inggris semua yang digunakan. Saya kira begitu kalau dari saya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Aswin. Saya kembali ke Pak Ramli. Pak Ramli, ini kalau kita lihat memang ya kondisi anak-anak jalanan di jalan. Baik, kita lihat dengan pendidikannya, cara makanya juga komunikasinya, otomatis juga ini tidak terlalu bagaimana ya, artinya memang tidak disertai dengan pendidikan yang mumpuni untuk anak-anak jalanan ini.
dan rentan memang juga dengan kekerasan yang terjadi di jalanan. Apakah memang perlu ruang ekspresi diri untuk anak-anak jalanan ini, atau memang adakah pola pengembangan diri yang khusus untuk anak jalanan yang memang harus diterapkan mulai dari sekarang? Gimana nih Pak Ramli? Ya, jadi anak-anak berada di jalan itu karena memang ada beberapa sebab, ya. Memang bukan satu sebab. Jadi itu juga mesti dipahami. Misalnya saja begini, ada anak berada di jalan karena dia bekerja memang, ya. Ada yang memang yang bekerja. Jadi yang kedua adalah ada di jalan karena mengemis gitu. Jadi mereka tidak lagi berpikir untuk berproduktif. Ya, yang bekerja itu seperti misalnya menjajakan barang dan sebagainya, tisu seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Asmin, ya. Seperti itu kita bisa kategorikan bekerja memang, ya. Ada juga yang mengemis memang, jadi bukan bekerja tetapi tidak produktif memang secara ekonomi, tetapi memang mengemis gitu. Nah, yang bahkan ada mereka diperalat gitu. Ya. Jadi anak-anak berada di jalan karena diperalat oleh orang-orang yang bukan anak-anak gitu, ya. Jadi biasanya dengan tujuan macam-macam untuk menambah untuk mereka ini yang paling rentan sebenarnya untuk dieksploitasi. Bahkan ketiganya sebenarnya sangat rentan dieksploitasi, tetapi yang paling yang nyata itu dieksploitasi adalah mereka yang memang sudah diperalat untuk tujuan-tujuan tertentu, ya. Baik untuk yang biasanya dilakukan oleh mereka yang bukan anak-anak, dengan kata lain orang dewasa, ya, seperti itu. Nah, ini saya kira, tetapi kalau ditanyakan mengenai ruang ekspresi, ya itu tidak perlu diperdebatkan. Jadi manusia itu kan memang punya punya kebutuhan untuk mengekspresikan diri, ya. Itu. Jadi kita gunakan saja misalnya bahasa sederhana untuk anak-anak, mereka butuh untuk bermain, mereka itu butuh untuk menjadikan lebih banyak waktunya juga untuk belajar, ya. Belajar secara wajar, ya, untuk menyiapkan untuk berbahagia sesuai dengan usianya. Mereka punya hak berbahagia, ya, di masa usianya, dan sekaligus menyiapkan masa depannya yang lebih baik gitu. Nah, karena bagaimanapun juga kita sulit membayangkan masa depan anak-anak kita itu, ya, kalau mereka tidak punya persiapan juga untuk menyiapkan diri, ya, untuk masa depannya. Jadi itu memang harus dilakukan. Jadi tidak perlu lagi kita perdebatkan apakah memang perlu atau tidak. Ya itu perlu gitu. Yang jadi masalah itu kan kenapa tidak dilakukan gitu. Kenapa kepada mereka itu tidak cukup dia siapkan ruang-ruang ekspresi, tempat-tempat yang menjamin mereka bisa berpendidikan dengan baik, ya, seperti itu. Nah, kenapa itu tidak disiapkan dengan baik? Di situ saja sebenarnya persoalannya, ya. Nah, kemudian perlu juga, karena kenapa kita ini harus, terutama pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal seperti itu, termasuk masyarakat tentu saja, ya, bisa berkontribusi di dalamnya. Karena banyak di antara anak-anak ini kalau kita mau lihat juga sebenarnya hanya korban dari pembangunan itu, ya. Jadi banyak yang jadi korban. Kita tahu sejarah urbanisasi di negara kita itu kan sebenarnya di awalnya itu banyak didorong karena upaya kita untuk menggenjot kemajuan ekonomi yang terjadi di pedesaan, ya, seperti itu, dan di perkotaan gitu. Nah, karena upaya itu terjadilah misalnya efisiensi, katakanlah misalnya dilakukanlah misalnya mekanisasi pertanian, ya, supaya produktivitas itu bisa meningkat, pertumbuhan ekonomi bisa terdongkrak dengan baik. Tapi akibat dari itu adalah efisiensi penggunaan tenaga kerja, kan, gitu. Nah, mereka ini orang-orang yang mengalami itu tidak terserap lagi masuk di sektor-sektor pertanian yang ada di awal upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini yang kemudian menjadi generasi awal orang yang pindah ke kota gitu. Dan kemudian kita tahu latar belakang mereka seperti apa, ya, yang kemudian banyak di antara mereka itu lalu bekerja di sektor informal perkotaan. Sebagian yang tidak bisa masuk ke sektor informal perkotaan, itulah yang kemudian banyak juga yang bekerja menjadi gelandangan, pengemis dan sebagainya, ya, seperti itu. Dan boleh jadi mereka yang kita lihat sebagai anak-anak di jalanan sekarang itu adalah
mungkin generasi berikut dari orang-orang ini, dari gelombang-gelombang awal ini ya, yang kita lihat sekarang, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ada gelombang baru ya yang menjadi muasal daripada anak-anak pertumbuhan jumlah anak-anak jalanan sekarang di kota-kota kita. Tapi kelihatan sekali bahwa ada banyak alasan untuk mengatakan bahwa mereka ini juga sebenarnya bisa dilihat sebagai korban. Tidakkah kita mau sedikit menjadikan kebijakan kita itu ya lebih berpihak pada mereka gitu? Karena toh selama ini mereka sudah membayar itu ya, membayar pertumbuhan ekonomi itu dengan cara seperti itu, menjadi korban ya. Nah, itu kalau narasinya seperti tadi yang saya kemukakan ya. Jadi cukup alasan yang sangat kuat malah untuk ayolah mulai sekarang kebijakan itu lebih berpihak kepada mereka lagi. Ya, jangan lagi sisa-sisa anggaran untuk mereka ya. Jadi kalau perlu ini prioritas gitu ya. Nah, semua orang sudah banyak dimakmurkan oleh pembangunan, tidakkah saatnya mereka ini sekarang yang menjadi gilirannya untuk menjadi prioritas ya dari kebijakan pembangunan kita gitu. Nah, ini sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Pak Asmin itu tahu persis itu karena sudah cukup lama di bidang SDM, di bidang misalnya banyaklah ya. Kita sudah tahu itu kalau masalah teknis seperti apa. Yang diperlukan sekarang ini adalah political will, kemauan kuat dari yang menentukan kebijakan publik ini untuk lebih berpihak kepada mereka. Keberpihakan itu harus kuat dan kontinu, konsisten ya. Bukan hanya ada di perda-perda, bukan hanya ada di aturan-aturan ya, tetapi betul-betul kelihatan terimplementasi di lapangan ya, seperti itu saya kira ya.